Sama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Wiwen Endrawati, pembina Reksa Medas dari SD Nagokayam, Kecamatan Cilengkrang. Pada presentasi bulan Februari ini, saya akan mempresentasikan sebuah buku yang berjudul Kunang-Kunang Terbang Siang. Buku ini ditulis oleh Bung Smas. Penerbitnya Era Adi Citra Indonesia. Jumlah halamannya sebanyak 168 halaman. Teknik review yang saya gunakan untuk kali ini adalah teknik AI, yaitu A adalah alasan, I isi, dan H adalah hikmah. Saya memilih buku ini karena judulnya sangat menggelitik hati. Judulnya Kunang-Kunang Terbang Siang. Padahal kita tahu bahwa kunang-kunang itu biasanya terbang malam. Sehingga saya sangat penasaran dengan isi buku ini. Apa sih isi buku ini? Ternyata isi buku ini mengisahkan tentang 5 orang sahabat, yaitu ada Kipti, Jopir, ada Hafsah, ada Nadila, dan ada Ayatro. Kipti adalah nama panggilan, nama aslinya Kiptiah. Dia pernah protes kepada ayahnya, "Ayah, kenapa sih nama aku Kiptiah? Kedengarannya kampungan. Kayak itu tuh penjual sayuran yang datang tiap hari. Namanya Kiptiah juga, walaupun huruf depannya huruf Ki agar terlihat gaya, tapi tetap terdengarnya Kiptiah kayak orang kampungan." Begitu kata Kipti kepada ayahnya. Ayahnya hanya tersenyum saja. Ayahnya bilang, "Kipti, nama itu tidak sembarangan ayah ambil. Nama itu berasal dari salah seorang putri yang sangat cantik. Dia adalah salah seorang putri Mesir. Dia pertama kali masuk Islam. Namanya Maria Al-Qibtiyah. Dan satu lagi, nama itu berasal dari nama salah seorang istri Nabi Muhammad SAW, yaitu Maria Al-Qibtiyah." Nah, Kipti merasa agak terhibur. Ternyata nama itu adalah nama yang sangat bagus dari nama-nama orang-orang cantik dari zaman dulu. Tadinya dia ini namanya keren, seperti Jovanka, Rosalinda, Luciana, ataupun Melinda. Namun setelah mendengar perkataan dari ayahnya, sedikit terobati hati Kipti itu ya. Nah, kehadiran Kipti ini membawa suasana menjadi ramai. Kipti itu selalu menggemparkan dengan celotehnya. Dia pandai sekali memberi julukan. Dia memberi julukan Pak Orkes kepada guru olahraga. Dia memberi julukan Jopit kepada Joko Pitoyo. Dia juga memberi julukan Katro kepada Ayatro Haisi, karena dia bilang nama itu terlalu rumit. Udahlah namanya Katro. Padahal Katro itu kan artinya kampungan, bego. Tapi Katro tidak apa-apa, karena sebetulnya walaupun Kipti memberi julukan itu, dia tidak benci kepadanya. Nah, apa yang dilakukan Kipti? Semula Kipti melihat Nadila sering murung. Yang tadinya Nadila tidak murung, dia menjadi murung tiap hari. Mereka bertanya-tanya, kenapa? Ternyata Nadila menjadi murung itu karena ayahnya di PHK dari tempat kerjanya sebuah pabrik pipa. Nah, Kipti dengan teman-temannya berusaha menolong Nadila. "Yuk kita tolong Nadila. Bagaimana caranya? Kita buat puisi aja. Ayo kita baca puisi nanti di pabrik." "Ah, aku takut," kata Jopir. "Jangan takut. Ayo kita bela Nadila dengan cara kita." Akhirnya suatu hari Kipti pergi ke pabrik pipa itu. Dia membacakan puisi di depan semua para pegawai PT pipa itu, pabrik pipa itu, yang tadinya tidak digubris. Setelah Kipti membacakan puisi, semua menjadi perhatian. Semua mata tertuju kepada Kipti. Mereka tertarik dengan acara itu. Acara itu sangat langka, belum pernah terjadi di pabrik itu, hanya baru kali ini. Nah, setelah Mbak Kipti membaca puisi itu, yang isinya itu tidak memakai isinya itu tidak jauh-jauh amat sih, tapi cukup untuk mengutarakan himbauan yang mendesak, menekan, dan tidak menghibah. Nah, ada kegagahan juga yang terpancar dari rangkaian kata-kata puisi Kipti itu. Nah, setelah Kipti membaca puisi itu, semua pegawai bersorak-sorai. Walaupun mereka tidak mengerti apa isi dari puisi Kipti itu, namun ada salah satu kata yang membuat mereka mengerti, yaitu kata dirumahkan. Itu artinya mereka protes bahwa
jangan dirumahkanlah para pekerja itu. Ketika membaca puisi itu belum berhasil, Kitty mendatangi rumah yang punya pabrik. Setelah berdialog dengan yang punya pabrik, akhirnya yang punya pabrik memanggil ayah Nadila untuk kembali bekerja. Nadila kemudian yang tadinya dia menggantikan ayahnya bekerja di tempat biliar, dia akhirnya keluar di tempat biliar itu. Nah, sebenarnya yang bermasalah itu bukan hanya Nadila, Kitty pun sebenarnya bermasalah, yaitu ayahnya kehilangan pekerjaannya, ayahnya kebiasaannya menjadi berubah, dia pergi malam, pulangnya pagi, di rumahnya sering bertengkar dengan ibunya. Nah, dengan ini Kitty memberikan istilah bahwa musim duka telah ada. Itulah kata-kata Kitty. Namun ternyata setelah sekian lama diselidiki, ayahnya bukan kelayaban tidak tentu, tapi dia mendekati klien agar bisa mendapatkan proyek, dan klien itu adanya setiap malam itu di tempat-tempat biliar. Makanya ayah Kitty pergi semalam hari, pulang subuhnya. Dan suatu hari ayahnya bercerita kepada Kitty, "Kitty sayang, sini nak. Ayah, alhamdulillah, ayah telah mendapatkan pekerjaan dari salah satu pengunjung dari tempat biliar itu. Dia telah memberi ayah proyek untuk membangun gedung, karena pekerjaan ayahnya selama ini adalah seorang insinyur." Nah, hikmah dari cerita ini, kita harus mempunyai rasa empati kepada sesama. Kita tidak boleh berprasangka buruk sebelum kita mengetahui hal yang sebenarnya. Kemudian selalu tanamkan juga rasa keimanan sekalipun kita mendapat masalah. Rupanya untuk presentasi kali ini saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.